motor dipanasin tuh. Siapan pagi, tas. Oke, jalan-jalan. Ya, ada. Assalamualaikum. Halo vlogi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah trip yang akan kita jalani lagi. Baru saja selepas sholat subuh. Jadi ini kita sudah janjian dengan mitra seperti biasa, Riko. Tapi dia nunggu di wilayah Kota Mataram di bagian lainnya. Jadi saya meluncur dari rumah sendirian. Baru nanti kita ketemuan di Lombok, Monjok namanya. Nah setelah itu baru kita akan meluncur ke salah satu lokasi yang sudah kita sepakati ada di ujung wilayah Lombok Timur, tepatnya di sekitaran Pantai Sekaro. Ada di sana beberapa tempat namanya, mulai dari Pantai Pink, lalu Pantai Beloam, dan juga Pantai Pantai Pink, Beloam, juga Tanjung Ringgit. Lokasi mancing yang sangat ideal untuk orang-orang sebenarnya sih tujuan utama kalau ke sana itu pasti orang-orang lebih untuk frog fishing, tapi ya kita akan menyesuaikan ya seatas dengan piranti UL. Jadi ikutin perjalanannya, gas. Oke, jemput. Enjoy the climb, enjoy the grind, you never really know what's on the other side. Give that shit a try, no, this is mine. Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit. 6:30 mampir di Puyung cari nasi bungkus. Hah? Apa nih? Di manja tambah loro. Oke, sudah sampai di daerah nih, Pasar Telong-Elong atau daerah di monggo. Tempatnya sekaligus aksesnya luar biasa. Oke, berhubung sudah cukup lama nggak pernah kesini ya, lokasinya jadi akses banyak, terus perubahan landscape juga banyak, karena juga kawasannya sepertinya sudah dibuat sebagai kawasan transmigrasi, penduduk juga sudah mulai banyak, jadi kebingungan ini. Sementara tadi juga banyak lihat orang-orang akses untuk berkemah. Udah hampir 10 tahun nggak kesini. Lanjut ya, cari akses dulu. Aksesnya jalan kecil gini ya, kayak setapak. Ini tepat di pelabuhan mana ini? Kita juga sudah lama ya. Mantep bro. Oke, 8.15 nyampe di lokasi, tapi ini karena teluknya besar ya. Perusahaan Mutiara yang lama mungkin di sini. Kita nggak tahu tempatnya nih. Ini masih ada 2 teman rekan pemancing.
Tapi dia melalui jalan jembatan ke tengah sana. Keren-keren tempatnya nih, seluas ini. Cuman harus pinter-pinter nyari akses. Ini ada bangkai kapal-kapal khas ya, untuk transportasi aktivitas perusahaan-perusahaan mutiara. Tuh, di situ juga ada lagi bangkai kapalnya, longboatnya. Ini bekas fiber bulu kambing. Susah ini, nggak tahu perkembangan setelah sekian tahun berselang. Kita rencana makan dulu sarapan. Nah ini menunya 5.000, sudah dapat ati rempelau ini plus sayur Rempelau. mantap. Oke, kondisi air cukup surut ya, apalagi nanti jamnya ini. Nah ini contohnya lumut-lumut seperti ini yang dimanfaatkan oleh para tegekers khusus ikan-ikan baronang. Ini ada bekas-bekas ambilan begini ya, tangan. Oke, sudah terlalu terik meskipun jam 9 ya. Ini kalau dia pasang mestinya sih air ini hampir setinggi dada, hampir 1 meteran kalau pasang. Ini di bawah-bawah ini juga lumut-lumut. Bilang kering gini ya. Apalagi kalau pasang kemungkinannya menarik karena ini banyak celah-celah batu-batuan begini. Bingung ini teknik apa yang kita pakai. Oke, kita baru balik dari sana. Sudah berapa kali uncal-uncal, hampir 2 jam ya, hingga bertengger di bagian bekas dermaga yang sana, sisa-sisa itu. Ini sementara Riko balik, jadi memang kita agak kesulitan kalau ngambil jalur ini. Selain juga ini bekas-bekas titik. Nah, di sana juga banyak lubang. Sementara nggak ada tarikan, berkali-kali hanya ngejar-ngejar, nggak mendekat, nggak nyamper. Kecuali saya ada dapat 1, tapi lagi-lagi ikan oke. Nah ini ya. Terus kalau mau dilanjutkan, lempar-lemparnya nggak bisa karena ini anginnya kencang sekali. Lihat ya, bentar ya. Jadi gini kondisinya, terlalu kencang anginnya. Jadi kita harus balik, paling enggak ya coba lagi nyusur di sebagian dari teluk ini ya. Cukup besar teluknya ini, jadi kita akan pastikan lagi apa ada berapa kesempatan strike di tempat lain. Yang arah lemparan lemparan lurnya itu sejalan dengan arah mata angin ya. Kalau enggak ya tadi sudah 1 nyajen 1 spoon 7 gram. Oke, kita geser ya, lanjut. Oke, kita putuskan balik ya. Ini nanjak ini jalan, jadi kita nunggu Riko di atas. Butuh perjuangan. Jadi dengan kondisi angin yang seperti ini, kayaknya masih gak mungkin kan. Nah, jadi kita akan geser lagi di satu lokasi. Ada namanya Pantai Blowam ya. Di sana sih langsung menghadap ke arah pantai selatan. Mudah-mudahan sih ada peluang strike-nya. Lanjut, berjuang. Coba jalan cari masuk akses ke Pantai Blowam. Kita belum tahu ini. Kota? Iya gitu aneh. Ini ya aksesnya. Kita sih belum pernah tahu. Cuman apa ini menghantar kita sampai ke pantai di bawah sana, atau buntu. Ini cuma akses jalan kaki. Kita cek dulu. Tuh, setelah jalan dari bukit atas sana ya. Nih, pemandangannya luar biasa. Cakep, tapi ini repotnya ngubungi Riko, apa dia siap turun ke sini apa enggak. Waduh, anginnya keras. Kalau ini sih sia-sia kita ngelempar pino. Terlalu besar ombaknya. Kecuali main-main di pinggir-pinggir sana ya. Coba lihat dulu. Kita coba lagi setelah istirahat di pinggir itu ya. Ini di teluk lagi sebelah mana ini? Pokoknya bagian dari pantai Sekaro. Kondisinya surut jauh nih.
Karena baru nanti jam 4 baru dia akan mulai pasang. Jadi kita coba aja di dangkalan-dangkalan sini. Siapa tahu ada tambahan strike lagi. Yuk, mudah-mudahan. Sudah jauh-jauh lagi nih. Kita jadi di jalan di bawah cerukan batu-batu karang begini ya, cadas begini. Sebenarnya kalau dia dalam kondisi air pasang, ini terendam jauh ya, hampir sekitar setinggi badan ini. Antara 2 meter sampai lebih sedikit lah. Nah, kalaupun kita mancing dari atas, kategorinya bisa rock fishing. Cuman ya ini kita manfaatkan momen aja. Kalau di tengah-tengah sana itu ada bagian, orang sini bilangnya sawingan ya, atau tubir. Karang-karang tubir di tengah-tengah sana. Ini pada main apa ya, teknik tegek mereka semua. Sementara kita nyoba dulu di sini. Yuk, mudah-mudahan ada strike. Oke, sudah berjam-jam sampai ini, dan airnya indikasinya tetap masih surut ya. Kalau secara grafik pasang surut, ini dia baru naik. Awal-awal naik jam 4, jam 5 ini. Sementara untuk tarikan nggak ada. Dan hasilnya cuma satu yang dari tadi ini. Si ikan tokek ini ya, lizard fish. Dan Riko juga tadi sempat turun juga barengan di sana. Kita nyusurin pinggir karena arah angin dari daratan sini ke tengah. Jadi ya caranya nyusur ke pinggir terus ngelemparnya ke depan sana. Sesuai arah angin. Jadi kalau ngelawan malah kesulitan ya. Dan itu pun Riko cuma dapat satu juga sama ikan lizard fish. Dan sementara kita cuma satu aja ya dari tadi. Itu di tempat yang lain, di tempat yang awal sana. Nah, ini si anjing laut ribut ini. Wilayahnya nggak boleh diganggu. Oke, kita balik dulu ya. Dan sebagai indikator, kalau misalnya di sini ada lokasi budidaya rumput mutiara ya, selalu tumbuhan ganggangnya sangat pesat begini. Ini hijau-hijau ini di kaki ini, nah susah ini. Sementara di tengah juga di sini tadi kita temukan ada yang masang jaring, jadi kok susah sekali ya, samberannya minim sekali. Padahal tempatnya ini juga cukup jauh ditempuh dari Kota Mataram. Ya tapi apapun itu, demikian ceritanya, jalan ceritanya hari ini. Oke, sebentar. Nah, untuk beberapa cerita dari teman-teman tadi, ada para angler tegek yang masuk di wilayah daerah karang-karang tubir tepian sana ya, karang-karang fringingnya itu. Mereka juga sudah pada mulai balik lagi ke pinggir. Kayaknya season strike-nya juga sama, nggak ada yang dapat ini. Entah apa karena musimnya atau gimana, padahal sementara air ini rasanya juga cukup hangat kita injak, nggak ada dingin-dingin ya. Ya kita nikmati saja jalan ceritanya. Oke, balik dulu ya, kita ngopi aja lebih baik dulu di posko tempat taruh motor. Oke, ngopi dulu, ngopi sore. Oke, jadi cerita hari ini, sejauh ini selain nyajen satu ekor apa itu, spoon, jadi ngamisin si ini kraken ini, replika kraken ini dengan satu tangkapan ikan apa mangko, lizard fish. Rekor ini. Rekor lizard fish. Oke, sebagai perbandingan, ini lizard fish yang didapatkan oleh Riko tadi waktu kita ngoyor-ngoyor ya. Jadi jenisnya sama, cuman ya ini yang besaran saya tadi yang di posisi yang pertama tadi. Nah, adapun untuk pengenalan jenis ikan, jadi apa ya kita bahas ya. Jadi untuk ikan lizard fish sendiri, dia punya ciri khas. Kalau beberapa jenis itu memang termasuk kelompok predator. Sebentar lu, nggak tegang ini, nggak fokus. Nah, sebagai edisi kenal biota kali ini, jadi sekelompok ikan lizard fish ini bisa dikatakan dia yang dari famili sekian jenis ikan, dia yang paling sedikit kayaknya ya, dibanding
kayak kelompok rase atau damself, dia paling sedikit. Nah, adapun pembeda dari ciri masing-masing sebenarnya sih bisa dilihat dari bentuk noktahnya ini, ada yang ganda atau apa itu ya. Nama-namanya akan dibedakan biasanya dari tipe-tipe ini. Nah, kalaupun begitu, dia juga dikenal sebagai tipikal ikan-ikan predator tipe dasaran yang biasanya ada di pasir maupun di terumbu karang. Karena dia punya gigi nih ya, jaws yang cukup lebar mulutnya. Dan beberapa tipe yang lain juga punya tabiat menguburkan diri saat dia hendak menyergap mangsanya. Nah, yang ini agak sedikit beda. Mungkin ini ada satu yang nama spesiesnya saya lupa, tapi dia punya perilaku juga semacam kamuflase. Jika dia di pasir atau menjauh dari karang, dia warnanya sedikit cerah, tapi ketika menempel di daerah karang, dia bisa menjadi sedikit lebih gelap warnanya. Oke, jadi seperti itu sedikit gambaran cerita dari edisi Kenal Biota ikan yang kita tangkap hari ini. Adapun nanti ikannya mungkin kita serahkan pada si guguk yang jaga lokasi di sini, biar nggak kelaparan ya. Oke, demikian. Saatnya kita beranjak menjelang senja juga. Jalanan cukup jauh. Ya. Saatnya kembali ke peradaban kota. Riko muter dia itu. Tanjakan. Konten dulu masih jig. Ya, dan bisa jadi ini memang bukan hari keberuntungan kami. Sama halnya dengan yang dialami oleh beberapa rekan angler khusus TGkers tadi, yang rata-rata juga pulang dengan tangan hamba atau sebagian ya hanya ikan-ikan kecil di pekarangan yang biasa saja. Nggak ada yang hasil jackpotnya. Tapi ya seperti halnya prinsip memancing, semua tetap dinikmati. Suka dukanya perjalanan adalah bumbu dalam sebuah upaya mencari sensasi strike sendiri. Kalau nggak mau cari, ya sudah lari ke pasar seperti biasa, nggak apa. Cukup beli ikan di pasar dan nggak usah repot-repot. Pink Beach. Yeah. Oh, in the behind you. Yeah. Just following the road. I think it's like I think it's 20 minutes from here. Yeah, 20 minutes and you turn left. You will find the Pink Beach. Okay. On the board. No, this one. Just follow the asphalt. Thank you. You're welcome.